yang namanya kasus Vina ada misterinya, katanya tidak bisa diselesaikan, harus melalui tim apa itu ya, melalui lembaga-lembaga katanya itu ya, supaya ada fakta yang nyata. Jadi begini Pak, gampang kok, periksa aja itu Ibtu Rudiana. Kenapa ada yang membelain Ibtu Rudiana nih ya, keluarganya, orang-orang yang terkait di yang namanya suapnya Ibtu Rudiana, terus kemudian mengundurkan diri dari kasus ini. Kemarin garang sampai ke langit ketujuh, ya kan? Sekarang lobet, ya toh? Artinya apa itu? Ada apa dengan kalian? Gampang Pak, tinggal ambil kembali, perintahkan oleh Kapolri, orang yang berwenang tertinggi di negara kita ini. Tinggal tanda tangan, instruksikan segera. Periksa kembali itu Ibtu Rudiana, ya, berserta jajarannya. Ada apa ini? Ya kan? Murnikah itu dibilang pembunuhan? Murnikah itu kecelakaan? Tidak, ya kan? Masa 9 tahun berjalan, kasus ini nggak tuntas. Justru Anda dan Putri menetapkan Peggy Setiawan, seorang kuli bangunan, menjadi tersangka. Atas dasar apa? Mana bukti-buktinya? Seharusnya Anda membayar denda buat yang namanya Peggy Setiawan yang salah tangkap. Atas dasar apa Anda semua itu ya menjebloskan yang namanya Peggy Setiawan, seorang kuli bangunan? Aduh, hello ibu, jangan so tau deh lo. Ntar orang mau suji gue bawa suruh nyariin lo, laki gue orang mau suji, inget ya. Kayak gimana soal Vina sekarang? Ya lagi on proses, saya harus ngapain? Vina mah udah tenang, jangan ditanya-tanyain lagi. Masih berproses. Nggak ada yang musuhan mbak sebenarnya sih, karena kurang wawasan aja gitu. Jadi kalau saya nggak pernah bermusuhan, tapi kalau saya disenggol orang duluan ya saya pasti ngoceh dong, enak aja. Kalau ini pemeriksaan di Propam, ya ini hanya pemeriksaan etik, ya, dan kena juga pemeriksaan oleh atasannya, itu akibatnya adalah individual kepada orang yang terperiksa. Tapi kalau pemeriksaan ini kena pelanggaran hukum, akibatnya itu terhadap pemberkasan perkara ini. Ibtu Rudiana sempat viral karena videonya menangis-nangis mengingat kematian anaknya, Eki. Tangisan Ibtu Rudiana merasa terpukul karena kasus kematian Eki dan Vina kembali diungkit. Waktu itu, Ibtu Rudiana menyebut viralnya kembali kasus pembunuhan Vina Cirebon, sama dengan mengungkit luka lamanya kembali. Namun di balik itu semua, terkuak adanya kesalahan fatal yang dilakukan Ibtu Rudiana ketika ikut mengusut kematian anaknya, Eki, dengan kekasihnya Vina, tahun 2016 silam. Ibtu Rudiana disebut melakukan sejumlah kesalahan fatal. Hal tersebut dikatakan oleh mantan Wakapolri Komjen Pol Purno Groseno, dengan pengalaman puluhan tahun menangani berbagai kasus, melihat modal Rudiana memburu pembunuh anaknya tidak cukup. Ia menilai, Rudiana hanya bermodalkan keterangan saksi sepihak. Kemudian 8 orang menjadi terpidana, dan kini ramai-ramai digugat dengan berbagai alibi. Seharusnya, kata Groseno, Rudiana menggali lebih dalam, mencari bukti lebih kuat untuk mengonfirmasi kesaksian Aib. Pernyataan ini merujuk berdasarkan keterangan saksi Aib. Rudiana percaya, anaknya diserang hingga dibunuh sekelompok pemuda yang kerap nongkrong di SMPN 11 Kota Cirebon. Bagi saya seorang polisi berbuat seperti itu, sudah fatal untuk langkah-langkah. Kalau saya ingin mengungkap, tapi hanya sampai sejauh itu, kata Groseno dikutip dari YouTube Gefon yang tayang Jumat 15 Juni 2024. Terlebih korban adalah anaknya sendiri. Seharusnya hal itu menjadi dorongan bagi Rudiana melacak lebih jauh dan komprehensif. Kalau polisi yang diungkap itu misalnya masyarakat menjadi korban itu, tanpa disuruh harus diungkap, apalagi anak jadi korban. Itu harusnya dia berbuat 2 kali atau 3 kali lebih baik, imbuhnya. Sementara itu, dia menyoroti soal motif pelaku melakukan tindakan sadis.
kepada Vina dan Ike. Menurut dia, Ibtu Rudiana juga bisa menganalisis pada awal penyidikan tersebut. Kalau pendekatan macam-macam nih, jadi sejak awal kasus terjadi analisis seorang resirsi, analisis kriminal harus jalan dengan berbagai kira-kira analisis motif. Kalau saya melihat ada 4, misal apakah korban utama ini memang Vina? Apakah korban utamanya Ike? Atau memang ini kenakalan remaja? Atau geng motor tadi? Atau yang keempat mungkin kaitan dengan narkoba? Karena terlalu sadis lihat korban seperti itu, paparnya. Meski demikian, Ugroseno menilai untuk melakukan hal tersebut perlu pengalaman yang luar biasa dari seorang anggota polisi. Nah, ini harusnya dikembangkan terus, ini kan harus butuh pengalaman yang luar biasa di reserse seperti ini. Tanpa analisis ini nanti arahnya hanya satu. Begitu mulai ada yang belok kiri belok kanan bingung, mau terus lagi takut kemana ini yang mungkin dari awal yang tidak dilakukan. Tugasnya, sebelumnya, selain penangkapan para pelaku yang tidak sesuai prosedur, Ibtu Rudiana juga disorot lantaran diduga membuat skenario pembunuhan Vina dan Iki. Sejumlah saksi seperti Liga Akbar, Teguh, dan Pra mengaku dipaksa menandatangani BAP yang sudah disusun oleh penyidik. Ugroseno menilai Ibtu Rudiana tidak punya kapasitas membuat skenario terkait pembunuhan Vina dan Iki. Kalau dia Rudiana kan bukan sutradara film, dia mau bikin skenario seperti apapun, sekolahnya nggak ada pasti susah, kata Ugroseno. Seperti diketahui, kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon pada Sabtu 27 Agustus tahun 2016 silam itu sudah berproses hukum. Ada 8 pemuda yang ditangkap dan kemudian divonis hingga menjalani pidana penjara. Mereka adalah Rivaldi Aditya Wardana, Eko Ramdhani Koplak, Hadi Saputra Bolang, Eka Sandi Tiwul, Jaya Kliwon, Supriyanto Kasdul, Sudirman, Saka Tatal. Seluruhnya divonis penjara seumur hidup kecuali Saka Tatal yang hanya divonis 8 tahun penjara karena saat peristiwa masih usia anak dan kini sudah bebas. 3 orang atas nama Peggy, Andi, dan Dani dinyatakan buron.